akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi satu. Saya persilakan. Ya, terima kasih dari kepada kami. Saya selaku kamu sebagai materi 1. Saya Muhammad Sirin sebagai pemateri 2. Saya dari Pesmano sebagai pemateri 2 bagian 3. Saya Penyebado pemateri 4. Saya Tiara Mode sebagai pemateri kelima. Saya Sedulur Sudah sebagai pemateri ke-6. Saya Nadia Salsabila Aurel sebagai pemateri ke-7. Dan saya Rawati pemateri ke-8. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk aktivitas 1, yaitu diskusikan apakah Anda sebagai penerus bangsa harus mengetahui tentang asal-usul bahasa Indonesia dan seberapa penting untuk Anda ketahui uraikan pendapat Anda. Menurut kami kelompok 3, asal-usul bahasa Indonesia itu sangat penting karena yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak suku bangsa dengan bahasa daerah yang beragam, sehingga bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk kita ketahui. Dengan begitu, bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk menjadi bahasa terbesar setiap suku atau daerah yang ada di Indonesia. Pada materi 1.2, soalnya yaitu diskusikanlah kata lingua French, diartikan sebagai bahasa perhubungan. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan bahasa perhubungan dan bahasa persatuan? Dan mengapa bahasa kalian diterima sebagai bahasa Indonesia atau bahasa persatuan? Kata lingua French diartikan sebagai bahasa perhubungan atau bahasa Melayu. Menurut kami, perbedaan antara bahasa dan bahasa perhubungan dan bahasa persatuan yaitu bahasa perhubungan sebagai bahasa Melayu adalah bahasa perhubungan yang dipakai sejak abad ke-7. Meskipun bahasa itu bukan bahasa terbesar di kepulauan kita, kedudukan bahasa Melayu yang diistimewakan ini disebabkan karena letak geografisnya dan menjadi bahasa perhubungan bagi seluruh kekuatan politik kerajaan Sriwijaya, Aceh, dan Malaka. Dengan demikian, bahasa Melayu sebagai lingua French telah memenuhi fungsinya sebagai bahasa dan dalam perdagangan, bahasa dalam politik, dan lain-lain. Fungsi bahasa Melayu berlangsung sampai akhir zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Sedangkan bahasa persatuan adalah bahasa yang asli Indonesia, yang berkembang dari bahasa Melayu sendiri sejak dilahirkan di Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sangat dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan, di mana bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan sebagai kesatuan bangsa, sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai alat penghubungan antara daerah dan antar budaya. Bahasa Melayu dapat diterima sebagai bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sudah lama menjadi lingua French sebagai penulis, dan ahli sejarah bahasa Cina Einstein menggunakan istilah lingua French sebagai poelun yang artinya kurang lebih sama dengan lingua French. Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia dengan beberapa pertimbangan berikut. 1. Sejak lama bahasa Melayu telah menjadi lingua French atau Konghui di Indonesia. 2. Struktur bahasa Melayu sederhana sehingga tidak sulit dipelajari karena tidak menggunakan singkat bahasa atau bahasa kasar atau bahasa halus. 3. Semua suku di Indonesia menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dan 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Next, kita lanjut di materi 1.3. Diskusikanlah bagaimana pendapat Anda tentang kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan bagaimana pendapat Anda jika kata menjunjung diganti dengan kata mengaku. Menurut kami, kalimat putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia persatuan Indonesia sudah sangat tepat karena kalimat tersebut merupakan pernyataan dekat kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kami sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia diganti dengan kalimat kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia menurut kami itu bukan sebuah pengakuan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, tetapi kalimat tersebut merupakan pengakuan berbahasa bahasa Indonesia. Sementara pada kenyataan sebenarnya negara Indonesia terdiri dari macam-macam daerah atau suku yang memiliki macam-macam bahasa tertentu. Tetapi dijunjung tingginya persatuan bahasa Indonesia, bahasa tertentu
sesi kesepakatan pembagian dua wilayah, yaitu Semenanjung Melayu dan Singapura beserta pulau-pulau kecilnya menjadi kekuasaan kolonial Inggris, pulau-pulau Sumatera, Jawa, sebagian Borneo atau Kalimantan dan Sulawesi, Kepulauan Sunda kecil, pulau-pulau Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, sebagian timur dan lain-lain, Kepulauan Maluku dan Irian menjadi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Melayu ini dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Traktat London dan periode sesudah Traktat London. Ya, selanjutnya pada titik 5 yaitu diskusikanlah apakah ada peristiwa penting lainnya sebagai tonggak perkembangan bahasa Melayu pada era Sumpah Pemuda hingga era Reformasi. Uraikanlah pendapat Anda. Jawabannya ada peristiwa lainnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia 10 di Jakarta pada 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Dibuka bertepatan peringatan Sumpah Pemuda 28 sampai 34 Oktober 2017 di Jakarta. Setelah mendengar dan memperhatikan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter guna menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selanjutnya, aktivitas 1.6 diskusikanlah bahasa Indonesia disebut juga bahasa nasional dan bahasa negara. Uraikan pendapat Anda tentang perbedaan kedua istilah tersebut. Menurut kelompok kami, sebuah bahasa nasional adalah suatu bahasa atau varian bahasa, contohnya dialek, yang memiliki sejumlah hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan teritori yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa dan negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Baik, selanjutnya menurut kami bahasa negara atau bahasa resmi adalah satu atau lebih bahasa yang dipakai oleh pemerintah dalam menerbitkan maklumat dan juga bahasa yang dipakai oleh warganya untuk berhubungan dengan instansi pemerintah secara resmi. Bahasa resmi juga yang dipakai dalam pengajaran di instansi pendidikan. Seringkali salah satu bahasa resmi di suatu negara bukan bahasa asli negara tersebut, melainkan bahasa warisan dari kaum penjajah. Bahkan seringkali bahasa resmi tidak memiliki penutur asli. Hal ini terjadi antara lain di beberapa negara di Afrika bekas jajahan Prancis dan Singapura, dengan bahasa Inggris, Brunei dengan bahasa Belanda, dan Timur Leste dengan bahasa Portugis. Hasil diskusi kami, jika ada pertanyaan dari kelompok lain silahkan ditanyakan. Lebih baik ditanyakan daripada dipendam. Dan apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.